Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Izinkan saya atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terkhusus bagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih yang mungkin baru pertama kali ini bersama-sama kita mengikuti ibadah di tempat ini. Kiranya kehadiran Bapak Ibu sekalian akan membawa berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, hari ini merupakan ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW. Kami mengingatkan kembali perihal perjamuan kudus, bahwa yang diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat gereja yang telah baptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Bapak Ibu, untuk itu karena kita masih mengikuti dan mentaati protokol kesehatan, kami mohon nanti untuk mengambil roti maupun anggur, langsung mengambil dari petugas yang mengedarkan roti maupun anggur. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengambil baki untuk diserahkan ke kanan kirinya, tetapi langsung mengambil roti dari tempatnya. Bapak Ibu, hari ini Minggu tanggal 7 Agustus 2022, ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Mari kita memasuki ibadah ini, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454, bait 1 dan 2. Oh
Jemaat kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki hari Tuhan ini dengan sukacita dan syukur. Dan kita mengungkapkan satu pengakuan yang sama. Ibadah minggu dan perjamuan kudus pembangunan GKJW hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar atas perjumpaan ibadah kita pada saat ini, kita terima dari Roma pasal 4, ayat yang ke-18 yang dituliskan bagi kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Hitung jemaat nomor 10, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-Mu yang kudus. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh tercipta pada pagi hari ini. Kami akan bersama-sama membacakan berita kebenaran-Mu melalui pembacaan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami dan hikmat dan pengertian-Mu dengan urapan kuat kuasa-Mu, agar firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini tidak akan lalu begitu saja, melainkan mengambil bagian di dalam hati dan kehidupan kami, dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu,
dapat kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hati dan hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Bagian pertama dari pasal 15 kitab Kejadian mengungkapkan kepada kita, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Janganlah takut, Abram. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita merasakan dan menghayati bahwa sesungguhnya setiap orang itu pernah mengalami atau merasakan takut. Takut itu adalah bagian dari kehidupan kita, seolah-olah takut itu tidak akan pernah terpisah dari kehidupan kita. Konon Alkitab menuliskan ada 365 ungkapan jangan takut, yang sebenarnya juga hendak memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap hari itu ada rasa takut di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara. Ia bisa datang menghampiri siapa saja. Ia bisa datang kapan saja. Dan tak jarang kemudian ini membuat kita ada dalam kegelisahan, ada dalam kegalauan, ada dalam kegundahan. Kalau kita bertanya, dari manakah ketakutan itu datang? Maka kita akan mendapatkan satu jawaban, bahwa ketakutan itu tidak datang atau tidak muncul dari isolasi atau keterputusan kita dengan sesuatu. Sebaliknya, ketakutan itu datang dari hubungan kita dengan sesuatu, atau selalu berhubungan dengan sesuatu. Dengan kata lain, ketakutan itu selalu memiliki objek. Takut binatang buas, takut pemerintahan yang represif, takut menjadi tua, takut kehilangan, takut kesepian, takut ditinggal, takut jatuh, takut gagal, takut masa lampau, atau takut
masa depan. Yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa yang kita takuti itu sesungguhnya selalu berasal dari apa yang kita ketahui, bukan dari apa yang tidak kita ketahui. Contoh sederhana, takut akan kematian. Yang membuat kita takut akan kematian, itu pertama-tama bukanlah apa yang tidak kita ketahui tentang kematian itu nanti, atau setelah peristiwa kematian itu, tetapi yang kita tahu tentang kehidupan. Jadi di balik rasa takut akan kematian, bukankah sesungguhnya orang itu takut kehilangan seseorang atau takut sesuatu yang dimilikinya? Di balik ketakutan akan ketidakpastian nasib setelah kematian, saudara-saudara, sesungguhnya orang itu takut kehilangan kepastian hidup yang saat ini menjadi pegangan. Inilah saya katakan bahwa ketakutan itu sesungguhnya berasal dari apa yang kita ketahui, bukan dari apa yang tidak kita ketahui. Dan yang tak kalah pentingnya, untuk bersama-sama kita sadari di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang kita ketahui dan kemudian menjadi sumber ketakutan itu, semuanya berasal dari masa lampau. Karena ketakutan itu sesungguhnya berasal dari masa lampau. Ketakutan akan masa depan misalnya, tidak lain sebenarnya merupakan ekspresi dari ketakutan akan masa lampau yang kita proyeksikan ke depan di dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti bahwa setiap orang pernah merasakan ketakutan itu. Bisa menghampiri siapa saja di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, seperti ketakutan yang kita alami dan kita rasakan, bacaan kita hari ini juga menggambarkan Abram yang kita sebut dengan bapa orang yang percaya itu, mendapati dirinya juga disergap oleh rasa takut. Dan Allah melihat ketakutan itu, oleh karena itu dikatakan kepada kita di dalam ayat yang pertama, janganlah takut. Itu adalah firman Tuhan, yang tentunya Tuhan sendiri melihat bahwa di dalam diri Abram itu ada ketakutan. Ia dicekam oleh ketakutan itu. Apa yang menjadi sumber ketakutan Abram pada saat itu? Tidak lain adalah apa yang diketahuinya dari masa lampaunya. Abram adalah seorang pribadi yang telah meninggalkan masa lampaunya. Ia telah meninggalkan tempat tinggalnya, ia telah meninggalkan tempat kelahirannya. Ia pergi ke tempat yang lain, sesuai apa yang menjadi kehendak dan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas dirinya. Ia terus berjalan ke masa depan, dengan meninggalkan apa yang menjadi masa lalunya itu. Dan diketahui oleh Abram, dari Allah, berdasarkan janji yang diberikan kepada dirinya di masa lampau, bahwa Allah itu akan menjadikan Abram sebagai bangsa yang besar, bahwa Allah itu akan memberkati serta membuat namanya masyhur, bahwa Allah itu akan membuat Abram menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang diketahui oleh Abram dari masa lalunya ketika dia mendengar janji Allah kepada dirinya dalam panggilannya untuk pergi dari tempat tinggalnya. Dan ketika Abram terus berjalan untuk memenuhi panggilannya itu, sampai pada titik itu, saudara-saudara, ia belum melihat dan merasakan bahwa janji itu akan terwujud atau terpenuhi. Dia yang sudah berusia lanjut begitu. Ia sudah
bertambah usur. Dia belum mendapatkan keturunan. Jangankan untuk menjadi bangsa yang besar. Kemudian untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Wong keturunan saja belum punya. Dan kita tahu, Abram pada saat itu ada dalam pergolakan batin. Ia ada dalam pergumulan batin. Antara janji yang didengar dari Allah dan realitas atau kenyataan yang harus dihadapinya. Ini menjadi beban yang berat bagi dirinya. Antara apa yang telah didengarnya dari Tuhan dan apa yang harus dihadapinya. Gambaran atas pergolakan batin itu saudara-saudara dinyatakan oleh penulis Kejadian dengan sangat jelas. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Itu yang diungkapkan Abram. Seolah-olah ini menjadi sebuah gugatan Abram kepada Allah. Mana janjimu? Mana janji yang telah aku dengar dari Engkau itu? Aku sudah lama menunggu janji itu. Bahkan aku sudah mau mati. Yang akan mewarisi hartaku, kepunyaanku adalah orang asing itu. Bahkan mungkin saudara-saudara kita mendengar pula nada kemarahan di dalam diri Abraham. Atau yang pada saat itu masih disebut dengan Abram. Abram marah kepada Allah. "Apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Jangan janji-janji saja kepadaku Tuhan." Begitu. Dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan seperti itu. Aku sudah bosan dengan mendengar apa yang menjadi janjimu itu. Berikan saja kepadaku saat ini. Apa yang Engkau janjikan kepadaku, berikan kepada keturunan. Seolah-olah itulah saudara-saudara yang kita dengar dari apa yang diungkapkan Abram dalam pergolakan batinnya. Selaku pembaca kisah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, secara tidak langsung, kita ini digeret masuk ke dalam dunia batin Abram. Kita diajak untuk bertanya, kemudian kita diajak untuk mencari jawab sendiri dengan imaji kita. Apa yang sungguhnya ada dalam dunia batin Abram ketika ia pada saat itu ada dalam ketegangan antara janji Tuhan dan realitas yang harus dihadapinya. Dan Allah sungguh mengetahui dunia batin Abram. Saya membayangkan seperti seorang ayah atau seorang ibu yang tahu anaknya sedang ada dalam ketakutan, anaknya yang ada dalam kegelisahan, anaknya yang ada dalam kegalauan. Kemudian dia hadir, kemudian dia menemani dan berusaha untuk menenangkannya. Dan itulah saudara-saudara yang tampaknya dilakukan Allah untuk kehidupan Abram. Dia berusaha untuk menenangkan gejolak batin Abram yang pada saat itu sedang bergolak begitu rupa. Karena apa yang dihadapinya dengan janji yang pernah didengarnya dari Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya untuk menenangkan gejolak batin Abram pada saat itu. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan Allah membawa Abram keluar serta berfirman,
Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu yang diungkapkan, itu yang dikatakan Tuhan, itu yang difirmankan Tuhan kepada Abraham. Seolah-olah mau menegaskan begini, tenanglah Abraham, tenang. Apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan, apa yang membuat engkau menjadi galau itu tidak akan terbukti. Coba lihat bintang-bintang itu. Engkau akan menjadi seperti itu banyaknya. Nah, saudara-saudara, setelah mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan itu, kita mengatakan Abraham menjadi tenang. Ia percaya akan apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Allah kepada dirinya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu yang diungkapkan kepada kita. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, untuk mengubah ketakutan kemudian menjadi tidak takut karena percaya, itu bukan persoalan yang gampang di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu ini tentu melalui sebuah proses. Seperti juga yang sebenarnya digambarkan dalam bacaan kita dari Abraham, yang barangkali tadinya dia tertunduk, lesu, marah, galau. Kemudian dia mendongakkan kepalanya dan melihat bintang-bintang. Ini adalah sebuah proses yang harus dihadapi. Sebuah proses yang harus dilalui ketika pada akhirnya dia menjadi percaya kepada Tuhan. Atas apa yang kembali didengarnya dari Tuhan. Janji itu. Menarik untuk diperhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di dalam ayat ini saudara-saudara, kata iman dan kebenaran itu dipakai bersama-sama. Percaya dan kebenaran, atau iman dan kebenaran itu dipakai bersama-sama. Dalam dunia perjanjian lama, iman itu selalu memiliki dua pengertian. Iman itu berarti percaya atau bergantung pada sesuatu, dan taat atau setia. Jadi iman itu berarti bertekun dalam mempercayai dan yakin dengan menyatakan kesetiaan dalam ketaatan. Dan inilah iman Abraham yang ditunjukkan kepada kita melalui teks kita hari ini. Dan kemudian Allah memandang itu sebagai sebuah kebenaran. Bukan dalam pengertian tetapi kebenaran itu dipahami sebagai hubungan yang benar dengan Allah, dengan kehendaknya. Apa yang dialami oleh Abraham dengan percaya itu, dia ada menjadi percaya karena dia dalam keterhubungan yang benar dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kisah ini tentu memiliki banyak dimensi cerita dan juga dimensi makna. Tapi mari bersama-sama kita menghayatinya begini. Bahwa cerita ini juga hendak menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya. Walaupun itu bahwa dia menepati janjinya menurut yang dia maui. Allah adalah Allah yang menepati janjinya. Kepada Abraham yang galau, pada akhirnya Tuhan juga menepati janjinya. Kepada bangsa Israel yang ada dalam perbudakan di Mesir, Tuhan menepati janjinya untuk merdekakan mereka. Ketika bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, itu pun juga Allah menepati janjinya kemudian membebaskan mereka. Dan ketika manusia ada dalam kegalauan karena dosa yang begitu besar, Tuhan menepati janjinya dengan menghadirkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal supaya di situ nyata keselamatan. Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya. Memang harus disadari
jalan panjang kehidupan kita atau jalan panjang kehidupan manusia tak jarang juga harus berhadapan dengan ketakutan, kecemasan, pergolakan batin seperti apa yang dialami oleh Abraham. Barangkali kita secara pribadi, saudara-saudara, ada dalam takut pada saat ini. Entah karena apa. Entah karena apa yang membuat kita takut. Sebagai persekutuan, sebagai gereja pun, tak jarang kita berhadapan dengan ketakutan-ketakutan itu. Ini adalah realitas di dalam perjalanan kehidupan kita, seperti realitas yang harus dihadapi oleh Abraham dalam perjalanan hidupnya. Sejarah kehidupan Abraham itu juga adalah sejarah kehidupan kita. Sering disergap oleh rasa takut, sering disergap oleh rasa bimbang. Pergumulan besar harus kita hadapi. Dan sesungguhnya kita diajar dari apa yang disampaikan kepada kita untuk percaya. Memang tidak mudah. Sesulit apapun juga realitas yang harus kita hadapi. Kita diajar untuk percaya seperti halnya Abraham percaya. Abraham percaya, saudara-saudara, karena dia kembali mendengarkan suara Tuhan. Kalau pada saat ini kita ada dalam pergumulan baik secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, kita dalam pergumulan, mari kita kembali dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah janji Tuhan kepada kita. Dan ingat bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati. Allah tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan kita. Mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Berarti kita juga belajar. Belajar untuk apa? Belajar sungguh-sungguh berani hidup dalam ketaatan kepada dirinya. Karena iman dan ketaatan itu dua hal yang tidak pernah terpisahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kehidupan Abraham. Jangan hanya menunduk karena takut, karena cemas, karena pergolakan batin. Tapi mari kita memandang Tuhan. Memandang bintang-bintang di langit yang sesungguhnya itu memberikan harapan kepada kita bahwa janjinya itu pasti dinyatakan kepada kita. Kalau kita kembali melihat tema ibadah kita, Roma pasal 4 ayat yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Itu yang diungkapkan kepada kita kebenaran teologis atas apa yang menjadi realitas dalam kehidupan Abraham. Sekalipun tidak ada dasar, dia menjadi percaya. Hidup kita berangkat dari percaya. Dan kalau pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Kita diingatkan kembali, inilah bukti yang nyata dari janji Tuhan yang selalu ditepati. Janji Tuhan yang akan menyelamatkan dunia ini nyata dalam karya Yesus yang telah menyerahkan tubuhnya dan darahnya. Seperti juga yang pernah dialami oleh Gereja Kristen Jawetan dalam pergumulan batinnya. Dalam sejarah kehidupan Gereja Kristen Jawetan. Ketika GKJW ada dalam pergumulan batin yang berat, tapi toh kita juga bisa melihat pada akhirnya Tuhan sendiri menyatakan kebaikannya kepada kita dan kita percaya itu akan terus ada berlangsung sepanjang kehidupan kita. Oleh karena itu semangat inilah yang biarkanlah juga akan mewarnai kehidupan kita. Semangat percaya kepada Allah untuk membangun kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena dengan siapa kita berjalan pada saat ini? Selain hanya dengan Dia yang patut kita percaya dalam kehidupan kita dan akan menyatakan apa yang baik untuk kehidupan kita. Seperti nyata dalam kebaikan Allah kepada Abraham, kebaikan Gereja Kristen Jawetan, kebaikan untuk kita sebagai pribadi, kebaikan kita untuk keluarga, dan juga bagi dunia di mana kita hidup. Amin.
Saat teduh untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu kami mohon untuk berdiri. Ikrar pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari bara Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami serahkan untuk duduk kembali. Yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan melandasi persembahan kita pagi ini terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil menyerahkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 309 bait pertama dan yang sampai ketiga.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam sidang Majelis Agung pertama setelah kemerdekaan, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawetan dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya, karena Kristus telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawetan selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali KJW sebagai organisasi, yakni melalui keterhimpunannya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah, Majelis Agung Gereja Kristen Jawetan. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Kembali kita ungkapkan satu pujian, hitung jemaat 252 bait 1 sampai bait yang ketiga. Saudara-saudara, saat ini marilah kita mempersiapkan diri menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. PKJ 157 bait 1 dan 2.
Di dalam kasih-Mu, ya Allah, Engkau memanggil kami anak-anak-Mu, supaya kami ada di meja perjamuan ini. Kami mengingat akan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah Sang Penyelamat yang memungkinkan kami, manusia yang ada dalam keterbatasan, manusia yang ada dalam ketidakmampuan, menerima anugerah terbesar di dalam hidupnya, keselamatan yang dari Engkau. Sebelum kami menerimanya, menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kembali kami mohon kepada Engkau. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Karena sungguhnya hidup kami penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Hidup kami sering menyimpang dari ketetapan dan jalan Tuhan. Supaya dengan pengampunan Tuhan, kami layak untuk menerima rahmat dan anugerah-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaklah engkau semua, kita semua mengenang yang demikian. Ketika Tuhan Yesus merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Ia mengambil roti, mengucap berkat, dan memecahkan roti itu dan bersabda, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Dan Ia memberikan roti itu kepada murid-muridnya. Terimalah. Terimalah. Layani. Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Tubuh Yesus bagimu, saudara-saudariku, terimalah. Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan.
Terimalah. Kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus bersabda, terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku, bangkitanku, dan pengharapan akan kedatangan. Amin. Dia bersabda layani. Terimalah. Terimalah. Apakah semuanya sudah terlayani? Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan, dan pengharapan akan kedatangan. Makanlah. Di dalam perjamuan itu, setelah Tuhan Yesus mengambil roti dan memberikan kepada murid-muridnya dan semuanya telah memakannya, Ia mengambil cawan dan menuangkan anggur. Ia mengangkat cawan itu dan bersabda kepada murid-muridnya, terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku.
Terimalah. Terimalah. Tuhan Yesus bersabda, terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah. Darah Yesus bagimu, saudara-saudariku, terimalah. Ia bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Amin.
Terimalah. Terimalah. Ia bersabda kepada murid-muridnya, terimalah. Terimalah. Apakah semuanya sudah terlayani? Ia bersabda kepada kita, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan kebangkitanku serta pengharapan kedatanganku. Minumlah. Saudara-saudara, kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya yang disampaikan kepada kita. Supaya hidup kita dikuatkan, dimampukan untuk tetap ada di dalam Dia. Ingatlah, tetapi di dalam semua itu, kita lebih dari orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan yang menguatkan, memampukan kita untuk menjalani kehidupan dasar apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita akan bersama-sama mundur dari meja perjamuan ini. Dan bersamaan dengan itu kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita iringi dengan satu pujian dari PKJ nomor 216 bait 1 sampai bait yang ketiga.
Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur atas karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami pada saat ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkanlah perjumpaan ini akan menjadikan kami semakin pulih mengenal Engkau dan memahami apa yang menjadi kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan melalui perjumpaan ini pula, kami akan dimampukan untuk semakin bertumbuh dalam persekutuan kami. Dan kami anak-anak-Mu akan terus boleh menghayati akan hidup yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur pula kalau dalam peribadahan ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kepada kami anak-anak-Mu supaya kami belajar percaya. Sekalipun realitas kehidupan kami tak seperti apa yang kami harapkan, tetapi biarkanlah kami belajar percaya seperti Abram di dalam kehidupannya. Percaya karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kami. Dan dengan berbekal percaya itu, kami akan menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bersyukur pula kalau pada saat ini Engkau telah memberikan kepada kami anak-anak-Mu kesempatan untuk menerima perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Yang kami hayati, bahwa perjamuan ini mengingatkan kepada kami akan karya indah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami sebagai gereja. Tuhan yang telah membangun, Tuhan yang telah menumbuhkan, Tuhan yang telah menguatkan Gereja Kristen Jawetan untuk tetap ada dan bertumbuh di tanah Jawa ini. Dan kami anak-anak-Mu boleh senantiasa mengakui tanpa Engkau apalah artinya kehidupan kami sebagai satu persekutuan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan kami mengenangnya melalui perjamuan kudus. Yang itu kami hayati sebagai peristiwa terbesar di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menyerahkan tubuh dan darah Tuhan kami Kristus kepada dunia supaya dunia beroleh keselamatan. Dan melalui keselamatan itu juga kami akan terus berkarya bagi dunia supaya dunia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dalam kesukacitaan kami menerima perjamuan kudus, pada saat ini kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan mungkin tak sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu besar atas kami. Tapi inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sungguhnya kami tak mampu menghitung berkat-Mu yang begitu besar dan melimpah. Tapi kami belajar terus dan terus untuk memberikan kembali kepada Tuhan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, apa yang kami berikan biarkanlah semuanya akan berguna demi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayan yang ada. Dan Engkau yang akan berikan kepada kami kekuatan dan kehendak yang kuat, supaya kami terus belajar memberikan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Atas kehidupan yang sudah Engkau berikan ini, biarkanlah kami terus bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dengan apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan supaya hidup ini tak menjadi sia-sia. Bapa, inilah ungkapan syukur kami. Dan kami anak-anak-Mu pada saat ini juga mengingat kehidupan umat-Mu, seluruh warga jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, supaya seluruh umat-Mu akan senantiasa boleh mengalami
kehangatan cinta kasih kalmu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian pula kami juga berdoa, kalau dalam kehidupan umat-Mu ada pergumulan terkait dengan sakit dan penyakit, rasa kehilangan, kesepian, kesendirian, ataupun juga pergumulan-pergumulan yang lain, yang sungguhnya kami tak menyebutnya satu persatu. Kami hanya berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan menopang, menolong, dan memampukan, supaya pada akhirnya setiap orang akan boleh merasakan akan kebaikan Tuhan, melalui pertolongan Tuhan, dan setiap orang pada akhirnya boleh keluar dari pergumulan itu, dan menjadi semakin dewasa dalam pengenalannya akan Tuhan yang baik, Tuhan yang menolong dan menopang. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, mereka yang masih kecil, mohon pemeliharaan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Mereka yang berada di bangku pendidikan, kiranya Tuhan sendiri yang akan mendampingi dan menopang dan memimpin. Para pemuda-pemudi-Mu ya Tuhan, kami juga bawa di dalam doa ini, supaya Tuhan mengarahkan, supaya semuanya akan tetap boleh hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan. Dan mereka semua atas penyertaan dan pimpinan Tuhan boleh meraih impian dan harapan mereka, yang pada akhirnya itu juga akan menopang kehidupan gereja dan menjadi kesaksian baik bagi gereja Tuhan untuk dunia ini. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan pelayanan yang ada di tempat ini, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Demikian pula untuk Gereja Kristen Jawetan secara keseluruhan. Engkau yang akan berkati, Engkau yang akan memimpin, supaya semua pelayanan yang ada biarkanlah didasarkan atas ketulusan hati, hanya memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu berkatilah setiap orang, setiap pribadi yang menyerahkan waktu dan kehidupannya demi kemuliaan nama Tuhan, supaya itu akan menjadi sarana bagi setiap orang untuk boleh membaktikan dirinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga membawa dalam doa ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami, kiranya perlindungan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan akan ada dalam kehidupan bangsa dan negara kami, dan berkatilah para pemimpin negeri kami supaya mereka boleh mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan menjadi sarana bagi negeri ini untuk merasakan dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Atas kehidupan bangsa-bangsa yang ada dalam ketegangan, ada dalam konflik dan dalam perpecahan, kami juga serahkan kepada Tuhan, supaya bangsa-bangsa pada akhirnya juga boleh menghayati bahwa yang menjadi misi utama mereka sesungguhnya adalah kedamaian, bukan perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, biarkanlah para pemimpin dunia ini pun juga akan Engkau berikan hikmat kepada mereka, supaya hikmat ini akan menyadarkan bahwa hidup seutuhnya dalam keutuhan dunia ini menjadi misi yang utama bagi dunia untuk beroleh damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan diam, karena Engkau adalah Allah yang berkarya, akan berkarya terus dari awal sampai akhir dunia ini. Bapa di sorga, ini adalah ungkapan doa dan permohonan kami yang sesungguhnya ada dalam keterbatasan. Kami menyatukan doa ini sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Oleh karena itu, biarkanlah dalam kehidupan kita senantiasa menyadari, sekalipun perjalanan hidup kita kadang tak sesuai dengan apa yang menjadi harapan seperti kehidupan Abraham, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tak pernah meninggalkan, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan itu akan menyertai. Hitung jemaat 249 bait 1 dan 3. Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, kesentosaan, damai sejahtera menyertai saudara-saudara, jemaatnya menjalani kehidupan kini dan selamanya. Amin. Kepada